Hello guys, alurnya masih berjalan satset menuju ke era masa kuliah. Namun sebelum itu, satu persatu para pemeran pendukung baru mulai diperkenalkan dengan karakter yang berbeda-beda. Ada yang penuh misteri, mungkin juga ada yang akan jadi badai buat pasangan lainnya, atau hanya sekedar meramaikan cerita dengan hadirnya kisah percintaan baru. Salah satunya Karina Amerta, gadis blasteran Amerika, sosok yang ceria, ramah, dan merupakan sahabatnya Oliver. Momen saat Oliver memperkenalkannya pada Haruna terasa begitu hangat dan tanpa persaingan rebutan perhatian. Kalau melihat alurnya, mungkin aja nantinya Karina akan dipasangkan dengan William yang kini resmi menjomblo. Karakter mereka berdua kan bisa saling melengkapi. William yang tenang berpotensi dipertemukan dengan Karina yang penuh energi. Di sisi lain, merupakan kemunculan kedua dari sosok Billy Moore, pemilik unit apartemen yang akhirnya resmi disewa Akila dan Hana. Menariknya, Billy masih memilih sembunyi, diam-diam mengamati, mendengarkan ocehan Akila pada karyawan apartemen. Seperti biasa ya, Akila dengan kebawelannya yang spontan bicara apa adanya tanpa dibuat-buat. Namun justru sifat polos itulah yang membuat Billy makin terpikat. Di matanya, Akila sosok yang begitu murni, nggak memakai topeng dan nggak berpura-pura menjadi orang lain. Secara mengejutkan ya, sebelumnya Billy sengaja memasang lukisan kesukaannya dalam kamar yang akan ditempati Akila, dan ternyata Akila langsung menyukainya. Meskipun Akila sendiri belum bisa paham makna dari lukisan itu, hanya aja seakan ada bagian dari dirinya yang terwakili di dalamnya. Adegan sederhana tapi terasa penuh simbol bahwa antara Billy dan Akila mungkin memiliki keterikatan yang belum mereka sadari. Malam itu juga Akila dan Hana memutuskan pindahan ke apartemen dibantu Harry sang pacar tercinta, juga Oliver dan Hana sahabatnya. Pastinya dong suasana pindahan sangat seru dan menyenangkan. Apalagi mobil keren milik Harry berbentuk pick up, jadi cocok banget ya buat ngangkutin kardus, koper, dan 3 gadis manis yang memilih berdiri di belakangnya, siap menghebohkan jalanan dengan teriakan dan tawa mereka. Momen yang terasa menjadi nafas baru buat AGZ New Era sebelum badai konflik benar-benar dimulai. Wajah baru berikutnya adalah Savannah Ayunda, gadis yang sangat cantik, merupakan karyawan baru di divisi teknik perusahaan milik Excel. Sejak pertama kali melihat Savannah, Excel langsung merasa pernah mengenalnya. Perasaan itu muncul begitu aja, membuat Excel jadi terus memperhatikan, bahkan langsung bertanya apakah mereka pernah bertemu sebelumnya. Namun Savannah bersikap sangat tenang dan membantah dengan ekspresi sangat datar, seolah mereka benar-benar orang asing. Sikapnya yang kalem, cuek, dan gak berusaha menarik perhatian justru membuat rasa penasaran Excel semakin besar. Padahal menurut Devon Cruz sebelumnya, selama ini Excel hampir nggak pernah memberikan perhatian khusus pada perempuan manapun. Karena itulah perubahan sikap Excel kali ini terasa agak mencurigakan. Akankah ada plot twist tertentu dari karakter Excel sebenarnya? Tahu kan, sinetron ini kadang bisa tiba-tiba gini, bisa tiba-tiba gitu. Semua orang bisa punya kepribadian ganda dadakan. Yang jelas kehadiran Sahana akan menjadi ujian baru bagi hubungan Rose dan Excel. Namun jujur aja sebagai penonton kita sangat mengharapkan seorang Rose akhirnya tahu rasanya nggak bisa mengendalikan cemburunya. Selanjutnya muncul sosok karakter paling misterius, Niskala Saujana, seorang remaja pria sebenarnya cukup ganteng dan manis. Namun kemunculan perdananya benar-benar membuat bulu kuduk agak merinding. Dalam ruangan remang-remang, ia memainkan nada dari susunan gelas berisi air, sedangkan dinding di belakangnya dipenuhi gambar-gambar. Salah satu foto bahkan hanya memperlihatkan sepasang mata seorang perempuan. Nggak tahu deh guys, mata siapakah itu, namun mungkin aja berkaitan dengan pemeran lamanya, karena kan supaya alurnya tetap berkaitan. Lalu tiba-tiba Niskala menoleh ke arah pintu dengan tatapan tajam seolah sedang menahan marah. Masalahnya nih, adegan secuil tersebut jadi buat kita mikir, apa mungkin Niskala ada kaitannya dengan Bianca Terias? Teori ini muncul karena di adegan lain Bianca terlihat berada di sebuah kamar yang luas dengan ekspresi gelisah. Saat menerima telepon dari suaminya, Bianca sengaja bicara pelan lalu buru-buru mengakhiri percakapan, seolah Bianca sedang takut seseorang yang berada di balik pintu. Siapakah sebenarnya sosok itu? Berbagai kemungkinan pun muncul. Bisa aja ya guys, itu adalah James Esteban yang ternyata selama ini hanya pura-pura mati untuk menghindari sesuatu. Karena setelah saat meninggal dunia 5 tahun silam dalam kondisi semua aset keluarganya dibekukan hingga 2 tahunan lalu atas permintaan Dani Terias, maka Ares Alferic membantu proses membuka semuanya karena semua aset diwariskan atas nama Oliver Robert Esteban, anak hasil perselingkuhan Bianca dan James. Bisa aja kan setelah semua reda barulah James Esteban muncul lagi dengan identitas baru. Atau bisa juga Bianca berselingkuh lagi dengan pria baru yang ternyata sangat dominan, kejam, dan posesif. Atau bahkan ada kemungkinan justru sosok Niskala Saujana yang menjadi pria misterius di balik pintu. Entahlah apakah perannya sebagai berondong yang menyukai tante kaya, ataukah justru hal mengejutkan, ternyata Niskala merupakan salah satu anak rahasia Bianca. Ya, atau mungkin diantaranya nggak ada hubungan sama sekali guys, entahlah.
Oke, beralih ke alurnya, pertemuan bisnis di rumah keluarga Alferik justru menjadi tamparan paling keras bagi Mayang yang hanya bisa langsung duduk dengan diam, tegang, menahan rasa malunya hingga semua berjalan tenang, singkat, dan sangat elegan. Bahkan dokumen kerjasama yang dibacakan ternyata sama sekali nggak merugikan pihak Chandrawinata. Alferik bukan hanya memberikan suntikan dana, tapi juga mempertahankan seluruh jajaran penting dan para karyawan. Nggak ada pengambilan alih kekuasaan sepenuhnya, nggak ada syarat yang menjatuhkan. Bantuan itu murni untuk menyelamatkan perusahaan sekaligus memberikan perlindungan di bawah nama besar keluarga Alferik. Ironisnya semua diberikan dari keluarga dua orang yang selama ini paling sering dihina Mayang, yaitu Arya Mohan Alferik dan Rose Serafina Alferik. Orang yang dulu disebut hanya memanfaatkan orang kaya, kini justru menjadi penyelamat perusahaannya. Pastinya ya, Mayang akhirnya nggak memiliki pilihan selain menandatangani dokumen tersebut. Tangannya sampai gemeteran, bukan karena isi kontraknya, tapi karena harga dirinya terasa runtuh di hadapan semua orang. Sebaliknya, baik Mohan dan Rose tetap bersikap tenang, berwibawa, bahkan gak sedikit pun menunjukkan keinginan untuk membalas penghinaan masa lalu. Mohan bahkan masih sempat mendoakan agar perusahaan Mayang terus berkembang. Namun saat Mayang hendak bicara sesuatu, Mohan justru memilih pergi begitu aja. Bukan karena mau sombong guys, melainkan karena Mohan bisa memahami bahwa setiap detik keberadaannya di ruangan itu hanya akan membuat Mayang semakin malu. Sikap dewasa Mohan justru ya menjadi balasan paling menyakitkan bagi kesombongan Mayang. Sayangnya peristiwa sebesar itu masih belum cukup membuat Mayang benar-benar introspeksi. Setelah pulang ke rumah dan emosinya kembali stabil, Mayang langsung menemui Mr. F. Bukannya terima kasih karena perusahaannya berhasil diselamatkan, malah Mayang melampiaskan kemarahannya pada Harry, menyalahkannya kenapa sejak awal nggak ngasih tahu kalau Mohan dan Zara sebenarnya keturunan Alferik. Tentu aja guys, celotehan Mayang membuat emosi Harry meledak. Selama ini ya semua bantuannya sebagai Mr. F diberikan secara gratisan, semata-mata karena perasaan cintanya pada Akila. Namun yang diterima justru keluhan dan rasa nggak pernah puas. Bahkan seolah Mayang sedang menyesali keputusannya karena melarang Akila dekat dengan sosok Mohan yang ternyata pewaris dari keluarga sangat kaya dan berpengaruh. Untuk pertama kalinya Harry benar-benar meluapkan semua unek-uneknya tentang karakter buruk Mayang yang selalu menjadikan Akila sebagai alat mencapai kepentingannya. Maka Harry mengambil keputusan mulai saat itu nggak akan lagi membantu Mayang sebagai Mr. F. Entahlah nih guys, apakah maksud dari Harry ke depannya? Jika suatu hari Mayang membutuhkan jasa Mr. F lagi, maka hubungan mereka hanyalah sebatas klien dan profesional, yang artinya bantuan akan tetap diberikan namun dengan bayaran. Di momen ini Mayang jadi kepikiran dengan sosok pria yang datang bersama dia sebelumnya. Tentu aja Harry nggak tahu ya kalau ada kejadian di parkiran gimana Mayang menghina dan merendahkan Danuel yang cuma dianggap sebagai target baru yang tergoda dengan rayuan dia, dan seolah cuma sok-sokan membela anak dan keponakan dia. Yang Harry tahu kali ini nggak perlu menyembunyikan apapun lagi. Toh Mayang udah mendengar kalau Zara adalah Rose Serafina Alferik, dan kenyataannya yang datang ke sekolah itu adalah putra sulung atau Alferik paling senior yang juga merupakan ayah kandungnya Zara. Alhasil ekspresi Mayang makin memucat dan sepertinya ini jadi eksekusi alias penutup konflik tentang Mayang. Kedepannya ya mungkin Mayang gak akanlah membuat gebrakan apapun lagi, terutama prediksi kita katanya Mayang akan menghasut Akila untuk mendekati Mohan karena Mayang udah terlalu malu untuk mencari muka apalagi muncul lagi di hadapan keluarga Alferik. Oke, beralih ke alur lain. Beberapa waktu kemudian rumah keluarga Alferik kedatangan semua anak 9 ilmu. Pastinya mereka terpukau melihat megahnya rumahnya Mohan. Tapi yang paling membekas justru keramahan seluruh anggota keluarga. Papanya Mohan yang berwibawa dan mamanya Mohan yang anggun, hingga suasana rumah yang sangat hangat tanpa mereka tahu perjuangan Mohan untuk mengubah atmosfer keluarga itu. Sayangnya Akila harus menolak undangan spesial dari bestie sedekat nadinya via telepon karena Akila masih sibuk merapikan barang-barang di apartemen barunya. Harry pun memilih nggak ikutan, kemungkinan karena masih disibukkan urusan lain. Lagi pula ya, mereka pun udah punya geng baru bersama Oliver, Haruna, dan juga Hana. Menariknya nih guys, kebersamaan anak-anak 9 ilmu di rumahnya Mohan dan Rose nggak hanya diisi dengan bermain. Mereka juga belajar bersama demi mengejar impian bisa masuk Alveron University. Kampus ini memiliki banyak pilihan fakultas hingga meskipun nantinya mereka mengambil jurusan yang berbeda, persahabatan mereka tetap bisa terjalin.